Hai, apa kabar semuanya? Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah materi tentang seni. Kita akan bahas dari sejarahnya, jenisnya, tujuannya, dan lain sebagainya. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita bahas. Seni tari adalah suatu gerakan. Semua bagian tubuh atau hanya sebagian saja yang dilakukan, dengan ritmis serta pada waktu tertentu, untuk mengungkap pikiran, perasaan, dan tujuan dengan iringan musik atau tanpa iringan musik. Dalam hal ini, penari yang menggunakan iringan musik, maka gerakannya akan mengikuti irama dari musik yang dibawakan. Dengan kata lain, pengiring penari yang memainkan musik akan mengatur setiap gerakan penari supaya makna dan tujuan dari tarian yang dibawakan tersampaikan kepada penonton tari-tarian. Seni tari memiliki sejarah yang panjang dan beragam, dengan akar yang mendalam dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Berikut adalah garis besar sejarah seni tari. Zaman prasejarah, sebelum 3000 SM, atau sebelum Masehi. Tari ritual. Tari digunakan dalam upacara keagamaan dan ritual untuk memohon hujan, kesuburan, dan keberhasilan berburu. Tari sebagai komunikasi. Tari digunakan sebagai sarana komunikasi antara manusia dan dewa-dewa. Zaman kuno, 3000 SM, 500 M. Atau Masehi. Tari Mesir kuno. Tari digunakan dalam upacara keagamaan dan ritual untuk memuja dewa-dewa. Tari Yunani kuno. Tari digunakan dalam teater dan upacara keagamaan. Tari Romawi kuno. Tari digunakan dalam pertunjukan teater dan hiburan. Zaman pertengahan, 500–1500 M. Tari rakyat. Tari digunakan dalam perayaan rakyat dan festival. Zaman Renaissance, 1500–1700 M. Tari istana. Tari digunakan dalam pertunjukan istana dan perayaan kerajaan. Tari balet. Tari balet muncul di Italia dan Prancis. Zaman modern, 1700–2000 M. Tari modern. Tari modern muncul sebagai reaksi terhadap tari klasik. Tari kontemporer. Tari kontemporer muncul sebagai bentuk ekspresi yang lebih bebas dan eksperimental. Zaman sekarang, 2000 M, sekarang. Tari fusion. Tari fusion muncul sebagai perpaduan antara berbagai gaya tari. Tari digital. Tari digital muncul sebagai bentuk ekspresi yang menggunakan teknologi digital. Seni tari terus berkembang dan berevolusi sepanjang sejarah, mencerminkan perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Adapun pengertian sejarah seni tari menurut para ahli. Menurut Soedarsono, mengatakan bahwa tari adalah suatu ungkapan yang berasal dari dalam jiwa setiap manusia yang kemudian diekspresikan melalui gerakan ritmis sekaligus ritmis. Menurut Bagong Sudito, seni tari adalah sebuah seni yang berbentuk suatu gerakan yang ritmis sekaligus sebagai media ekspresi manusia. Menurut Yulianti Parani, tari adalah suatu gerakan ritmis yang muncul dari beberapa bagian tubuh atau seluruh tubuh yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok serta diikuti dengan ekspresi tertentu. Unsur-unsur seni tari. Seni tari yang sangat memerhatikan gerakan yang berirama memiliki 3 unsur utama, yaitu unsur wiraga, raga, unsur wirama, irama, dan unsur wirasa, rasa. 1. Wiraga, raga. Unsur wiraga atau unsur rasa adalah unsur tari yang memperlihatkan gerakan-gerakan, meloncat, duduk, berdiri, dan lain-lain. Unsur gerak menjadi unsur utama dari unsur tari karena sebuah tarian pasti akan memiliki gerakan-gerakan yang penuh dengan makna. 2. Wirama, irama. Setelah unsur utama raga atau gerakan tubuh, unsur utama dari tari selanjutnya adalah unsur wirama atau irama. Adanya irama dalam seni tari berasal dari musik yang dimainkan oleh para pengiring. 3. Wirasa, rasa. Unsur utama yang harus ada di dalam tari yang terakhir adalah unsur wirasa atau unsur rasa. Sebuah tarian yang hanya ditampilkan begitu saja tanpa adanya sebuah rasa, maka setiap gerakan tariannya akan kurang menyentuh perasaan penonton. Rasa dalam tari ini bisa ditunjukkan melalui ekspresi dari penari dan setiap gerakan ritmis. Unsur-unsur pendukung seni tari. Selain unsur utama, seni tari juga terdapat unsur-unsur pendukung. Unsur-unsur pendukung pada suatu tarian merupakan unsur yang dapat membuat banyak orang tertarik untuk melihat tarian yang penuh dengan gerakan-gerakan ritmis. Unsur-unsur pendukung seni tari sebagai berikut. 1. Iringan. Seni tari yang diiringi dengan musik akan membuat setiap gerakan tari yang dibawakan oleh penari menjadi berirama dan ritmis. 2. Kostum. Kostum menjadi unsur pendukung dari suatu seni tari.
Setiap kostum harus disesuaikan dengan suasana dan jenis tari yang akan dibawakan. Selain itu, seni tari yang berasal dari suatu daerah akan menggunakan kostum dari mana seni tari tersebut berasal. 3. Tata rias. Selain kostum, tata rias merupakan unsur dukungan dari seni tari. Jika penari tidak dirias dengan maksimal, maka ekspresi penari kurang maksimal, sehingga pesan dan suasana pada tarian yang dibawakan kurang tersampaikan kepada penonton. 4. Pola lantai atau blocking. Seni tari yang sangat memfokuskan pada gerakan yang ritmis akan membuat penari tidak hanya berdiam diri saja, tetapi akan pindah dari tempat yang satu ke tempat lainnya. 5. Gerakan. Dalam unsur pendukung gerakan tarian, penari bisa mengombanisikan gerakan tarian dengan beberapa gerakan tambahan, seperti tepukan, hentakan, dan lain-lain. Seni tari yang dikenal oleh banyak orang memiliki beberapa fungsi, di antaranya. 1. Pertunjukan kesenian. Seni tari sangat berfungsi sebagai pertunjukan dari pagelaran kesenian, terutama kesenian daerah. Dengan adanya pentas tari membuat masyarakat mengetahui keindahan dari setiap gerakan tari. Terlebih lagi, gerakan yang tari yang sudah terkonsep dengan matang akan meningkatkan daya tarik bagi banyak orang, sehingga penonton akan tersentuh ketika melihatnya. Pertunjukan kesenian tari ini bisa meningkatkan pariwisata pada daerah tersebut. 2. Sarana upacara adat. Fungsi dari seni tari berikutnya adalah sarana upacara adat. Di Indonesia, sudah banyak tarian-tarian yang dipentaskan ketika sedang melakukan upacara adat. Tidak hanya itu, seni tari terkadang dipentaskan pada ritual keagamaan tertentu. Seni tari yang dilakukan pada saat upacara adat atau ritual keagamaan biasanya bertujuan untuk memohon hasil panen agar lancar, memohon hujan, dan sebagainya. 3. Hiburan. Penonton dari suatu pementasan seni tari pasti ingin mendapatkan makna dari tarian sekaligus membuat dirinya terhibur. Maka dari itu, seni tari berfungsi sebagai sarana hiburan, baik itu oleh para pencinta seni tari atau masyarakat awam. Semakin menarik suatu pementasan seni tari, maka penonton akan semakin terhibur. 4. Pergaulan. Fungsi terakhir dari seni tari adalah sebagai pergaulan antar individu yang satu dengan individu lainnya. Dengan kata lain, seni tari dapat meningkatkan hubungan sosial. Tarian daerah Indonesia. Tarian daerah Indonesia dengan beraneka ragam jenis tarian Indonesia. Seni tari membuat Indonesia kaya akan adat kebudayaan kesenian. Dengan mengenal lebih banyak tarian adat di seluruh provinsi di Indonesia, mudah-mudahan membuat kita lebih mencintai negeri kita ini. Tarian Indonesia mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman suku bangsa dan budaya Indonesia. Berikutnya kita bahas tentang jenis tari tradisional. Tari tradisional adalah tarian yang memiliki akar budaya dan sejarah yang kuat dalam suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Tari tradisional biasanya memiliki makna dan simbol yang mendalam, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Ciri-ciri tari tradisional. Akar budaya. Tari tradisional memiliki akar budaya yang kuat dan terkait dengan sejarah dan tradisi masyarakat setempat. Makna dan simbol. Tari tradisional memiliki makna dan simbol yang mendalam, yang dapat berupa cerita, legenda, atau nilai-nilai budaya. Diwariskan. Tari tradisional diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Gerakan dan kostum. Tari tradisional memiliki gerakan dan kostum yang khas, yang dapat berupa gerakan yang lembut dan anggun atau gerakan yang dinamis dan energik. Fungsi tari tradisional. Melestarikan budaya. Tari tradisional membantu melestarikan budaya dan tradisi masyarakat setempat. Mengungkapkan perasaan. Tari tradisional dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan dan emosi. Mengisahkan cerita. Tari tradisional dapat digunakan untuk mengisahkan cerita dan legenda. Membangun identitas. Tari tradisional dapat membantu membangun identitas budaya masyarakat setempat. Adapun jenis dan contoh tari tradisional di Indonesia sebagai berikut. 1. Tari Saman. Adalah tarian daerah yang berasal dari daerah istimewa Aceh yang populer di dalam negeri sekaligus di mata dunia. Tarian ini biasanya dilakukan oleh banyak orang penari yang dilakukan dengan kombinasi gerakan duduk dan setengah berdiri. 2. Tari Tortor. Adalah tarian daerah yang berasal dari Sumatera Utara, tepatnya daerah Danau Toba di Tapanuli. Tarian suku Batak ini biasanya dilakukan pada ritual-ritual tertentu, yakni pesta pernikahan, kematian, syukuran, sampai upacara penyembuhan orang sakit. Tarian ini biasanya juga diiringi oleh alat musik tradisional,
yakni Magondangi. 3. Tari piring. Adalah tarian daerah yang berasal dari Minangkabau yang memiliki ciri khas di mana penari membawa piring saat menari. Tarian ini biasanya terdiri dari 3-5 orang dengan diiringi alunan alat musik tradisional Minangkabau. 4. Tari Turuk Lagai. Adalah tarian daerah yang berasal dari Mentawai, Sumatera Barat yang terinspirasi dari gerakan hewan yang ada di alam, seperti burung, ular, ayam, hingga monyet. Tarian ini biasanya juga diiringi dengan alat musik tradisional Mentawai, yakni gendang gaje uma dan uliat. 5. Tari Ronggeng Blantek. Adalah tarian daerah dari etnis Betawi yang memiliki tempo cepat dengan gerakan yang energik. Tarian ini biasanya terdiri dari penari perempuan yang diiringi dengan alat musik tradisional Betawi. 6. Tari Jaipong. Adalah tarian daerah yang berasal dari Karawang dengan konsep gerakan yang relatif lebih modern. Tarian ini menggabungkan unsur silat, wayang golek, dan ketuk tilu. 7. Tari Bedaya. Adalah tarian daerah yang berasal dari Keraton Yogyakarta yang biasa ditampilkan oleh perempuan. Dahulu tarian ini hanya diperuntukkan bagi kalangan keraton saja. Tarian ini berkonsep gerakan-gerakan anggun yang bertempo lambat dan gemulai diiringi perangkat gamelan Jawa. 8. Tari Jaran Kepang. Adalah tarian daerah yang berasal dari Ponorogo yang juga terkenal di beberapa daerah di Jawa dengan sebutan kuda lumping atau tari jatilan. Kostum penari yang menjadi ciri khas dari tarian ini adalah properti kuda-kudaan yang terbuat dari anyaman bambu dan kulit binatang. 9. Tari Kecak. Adalah tarian daerah yang berasal dari Bali yang dimainkan oleh belasan bahkan puluhan penari laki-laki. Tarian ini diambil dari tarian ritual penolak bala yang bernama Tari Sanghyang di Bali. Tarian ini tidak diiringi oleh alat musik melainkan lantunan dari penarinya sendiri. 10. Tari Pendet. Adalah tarian daerah yang berasal dari Bali yang sekarang banyak dipentaskan untuk menyambut tamu atau turis yang datang ke tempat wisata di Bali. Dahulu tarian ini hanya dipentaskan untuk ritual di pura saja. 11. Tari Lilin. Adalah salah satu seni tari tradisional Indonesia yang berasal dari daerah Sumatera Barat, khususnya dari wilayah sekitar Minangkabau. Tarian ini dipercaya sebagai sebuah tarian yang sudah ada sejak zaman istana kerajaan zaman dahulu. Dan masih banyak lagi tari-tarian lain yang menjadi ciri khas dari daerah-daerah yang ada di negara kita ini Indonesia tercinta. Maka kita sebagai generasi muda yang sadar akan keanekaragaman budaya Nusantara khususnya keanekaragaman tarian-tarian tradisional yang memang harus dan wajib kita lestarikan sebagai warisan dari nenek moyang kita. Demikian materi tentang seni tari, semoga ada manfaatnya buat kita sebagai orang yang peduli terhadap keanekaragaman budaya dan sebagai orang yang sadar akan upaya melestarikan warisan dari orang-orang terdahulu. Tonton terus video-video di channel YouTube ini, di mana channel ini akan selalu memberikan materi-materi buat penunjang materi-materi di sekolah ataupun lainnya. Untuk mendukung channel ini jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa dan terima kasih.